Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita liburan semester 1, tiba saatnya hari ini kita sudah memasuki semester 2. Nah, anak-anak, kira-kira liburan semester 1 kemarin apa saja ya yang kalian lakukan? Semoga senantiasa dalam hal kebaikan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 5 tentang pengalamanku. Nah, kali ini kita akan belajar tentang puisi. Sebelum kita belajar tentang banyak hal terkait puisi, Putari sudah menyiapkan satu teks yang harus kita baca bersama-sama. Ayo kita baca bersama-sama teks yang sudah disiapkan oleh Putari. Pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Masya Allah, dari bacaan yang sudah kita baca, Beni melakukan banyak hal yang sangat bermanfaat ketika liburan semester 1. Nah, kira-kira apakah kalian juga melakukan hal yang bermanfaat seperti Beni? Semoga kalian melakukan banyak hal yang bermanfaat seperti Beni ya anak-anak. Melakukan hal yang baik adalah sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 42. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, jadi kalau kita senantiasa mengerjakan kebajikan, maka insya Allah kita akan menjadi salah satu penghuni surga yang kekal di dalamnya. Amin. Nah, seperti yang sudah Putari katakan di awal tadi, bahwa kali ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu tentang puisi, mari kita simak slide berikut ini. Hari ini adalah hari Ahad. Keluarga Beni sedang duduk bersantai di teras rumah. Mereka sedang asik bersantai sambil mendengarkan Beni membaca puisi. Berikut adalah puisi yang dibacakan oleh Beni. Puisi karya Hairil Anwar, Menyesal. Putari akan membacakan puisi yang telah dibacakan oleh Beni ya anak-anak. Mari kita simak puisi Menyesal karya Hairil Anwar. Menyesal karya Hairil Anwar. Pagiku hilang, sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi. Kini petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, peta lengah di masa muda. Kini hidup meracun mati, miskin ilmu, miskin harta. Dari puisi yang baru saja Putari bacakan tadi, kira-kira isi dari puisi yang sudah dibacakan tadi apa ya anak-anak? Ya, benar. Isi dari puisi Menyesal karya Hairil Anwar adalah tentang penyesalan karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai ya kita seperti apa yang ada di puisi Menyesal karya Hairil Anwar. Kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik dengan hal-hal yang baik. Nah, setelah kita mendengarkan pembacaan puisi tadi, setidaknya kalian sudah tahu ya tentang cara membaca puisi. Nah, selanjutnya mari kita simak tentang pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya padat, indah, dan hias.
Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang indah, padat, dan kias. Jadi dalam puisi menggunakan bahasa yang singkat dan padat, dan tentu menggunakan bahasa yang indah dan kias. Selanjutnya, ciri-ciri kedua adalah ditulis dalam bait-bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Supaya kalian lebih paham, mari kita simak puisi menyesal karya Chairil Anwar. Kita bisa melihat di sini ya anak-anak, bahwa puisi ini terdiri dari beberapa bait. Nah, puisinya terdiri dari 1, 2, terdiri dari 2 bait. Ini bait pertama dan ini bait kedua. Nah, di dalam satu bait ini terdiri dari beberapa baris. Terdiri dari berapa baris ya kira-kira? Dalam satu bait terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 baris. Jadi puisi adalah karya sastra yang terdiri dari bait-bait. Dan dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, dalam pembacaan puisi, kira-kira apa saja ya yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah artikulasi atau pengucapan kata. Jadi ketika kita membaca puisi, pengucapan kata kita harus jelas. Yang kedua adalah intonasi, yaitu tinggi rendah nada. Mana yang harus kata yang dibaca tinggi dan mana kata yang harus dibaca rendah. Kita harus memperhatikannya. Dan yang terakhir adalah ekspresi atau raut wajah. Nah, ketika kita membaca puisi, kita harus membedakan apakah puisi ini merupakan puisi yang berisi tentang kesedihan atau kegembiraan. Nah, kira-kira kalau puisi menyesal tadi, ekspresi atau raut wajah seperti apa ya yang harus kita perlihatkan? Gembira atau sedih? Atau menyesal? Iya, berarti ekspresi yang harus kita tunjukkan ketika membaca puisi menyesal kayak Chairil Anwar adalah ekspresi kesedihan dan penyesalan. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya tentang puisi, cara membaca puisi, ciri puisi, dan tentu saja pengertian puisi serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi. Nah, selain yang sudah kita bicarakan tadi, kita juga bisa belajar tentang kata penting dalam puisi. Berikut adalah kata penting dalam puisi menyesal yang sudah Putari siapkan ya anak-anak. Yang pertama adalah menyesal. Apa sih kata menyesal? Yaitu merasa tidak senang atau tidak bahagia, susah, kecewa, dan sebagainya karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik. Yang kedua adalah lalai, kurang hati-hati, atau tidak mengindahkan kewajiban. Kemudian beta. Beta di sini artinya sama dengan saya atau aku. Dan yang terakhir adalah lengah, yaitu kurang perhatian atau kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah, insya Allah sampai sini dulu penjelasan Putari tentang puisi. Semoga kalian sudah memahami tentang puisi. Nah, di pertemuan berikutnya kalian nanti akan mencari makna penting dalam puisi dan berlatih membacakan puisi ya anak-anak. Sudah paham dan sudah siap kan? Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. And don't forget, keep fighting and do the best always. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.